Sis Mai. Sis Mai kan dalam kondisi tidak bisa melihat kan, Mai? Iya, Sis. Kayak apa perasaanmu? Dirimu tidak bisa melihat itu. Dirimu termasuk kuat loh, Mai, menjalani kehidupan hari-hari di saat dalam situasi dirimu nggak bisa melihat begitu kan gelap, Sis. Bangun tidur gelap kan, nggak bisa melihat begitu, Mai. Iya, Sis. Tapi dirimu termasuk kuat loh, Mai. Kenapa Ibu bilang termasuk kuat itu, Mai? Untuk menerima keadaan seperti itu. Sekalipun ya juga agak sedikit inilah, terganggu juga pikiranmu, jiwamu, terganggu kan? Iya. Iya, kayak macam ya depresi gitu ya. Iya. Ibu tahu kan? Ya kenapa nggak tahu? Ibu orang hari-hari bertahun-tahun Ibu yang dampingin dirimu. Oh. Tapi dirimu termasuk kuat loh, Sis, menjalani kehidupan ini. Intinya gini, Sis lah. Ibu mau sampaikan kepada Sis Mai, kan sudah sering Ibu kasih tahu. Ya, kalau itu Mai yang menyebabkan matamu tidak bisa melihat seperti ini, karena semisal nih, Ibu kasih tahu kesalahan dan dosamu, berarti dirimu harus berjuang, Mai, bayar harga di hadapan Tuhan tuh, mohon pengampunan di hadapan Tuhan, karena semua yang kita lakukan, semua Mai, kejadian, peristiwa apapun yang kita hadapi, yang kita terima di dunia itu semua ada maksud dan tujuan. Di balik semua itu mendatangkan kebaikan sebenarnya. Nah, kenapa Ibu bilang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan Tuhan? Di saat kita bisa menerima situasi itu, Mai. Tapi saat menerima situasi itu kita tidak putus asa, kita tidak menyerah. Kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berharap ke Tuhan, kita tidak kecewa dengan Tuhan. Ya, di saat kita berada dalam situasi gitu, tapi kita tidak menjadi orang yang putus asa, kita tetap kuat, kita tetap optimis di dalam hidup kita, Mai, dan mengandalkan Tuhan. Ya, nah itulah yang Ibu bilang, di balik semua itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan bagi hidupmu dan keluargamu, Mai. Paham? Yang penting jangan kita menjadi orang menyerah, nyari orang menyerah tuh putus asa setelah kita menerima situasi seperti ini. Lalu kita menyerah, lalu kita memikirkan, aku nasibku kok begini, aku nggak punya masa depan, lebih baik aku mati aja, misalkan, daripada aku hidup di dunia nggak ada guna, misalnya. Itu artinya kita kecewa dengan Tuhan, Sis. Nah, kalau seperti itu kita malah semakin terpuruk lalunya nanti, karena kita berpikir, nggak ada guna aku hidup di dunia, putus asa kan kita, nggak punya pengharapan, jadinya, Mai. Balikan keadaan semua itu, Mai. Sekalipun matamu sudah tidak bisa melihat, misalkan gitu ya, Mai. Karena itu oleh sebab kesalahan dan pelanggaranmu di masa lalumu, ya dirimu harus tetap mengandalkan Tuhan, jangan putus asa, memohon pengampunan di hadapan Tuhan, bayar harga, sujud, bertekuk lutut di hadapan Tuhan itu, memohon ampun, Mai. Paham? Supaya apa? Supaya rohmu, mata batinmu yang ada di dalam itu dibangkitkan, dihidupkan oleh Tuhan. Kalaupun mata jasmanimu nggak bisa lihat dunia ini, Mai, dunia ini, tapi dirimu memiliki mata batin yang tajam. Ya, dirimu nggak melihat perkara dunia ini, Mai, tapi dirimu bisa melihat perkara-perkara sorga, perkara rohani yang memuliakan Tuhan. Dirimu bisa lihat itu. Makanya kenapa mata batinmu harus dihidupkan. Paham nggak? Paham. Itu yang utama dulu, Sis. Mata batinmu itu loh. Selain mata jasmani, Mai, mata batin yang bisa menembus, melihat, karena apa? Kedekatan hubungan dengan Tuhan itu. Ya, yang menembus itu bukan menembus alam goib, alam kuasa gelap. Menembusnya, maksud Ibu menembus perkara sorga, Mai. Bukan kita terus-terusan menembus perkara kegelapan lah. Kalau kita bisa menembus perkara kegelapan alam goib, tapi kita nggak bisa masuk dalam doa peperangan, tidak bisa kita lawan itu, ya kita malah justru jadi babak belur. Ya ampun. Diserang oleh roh jahat itu. Paham? Lalu diseretnya masuk dalam lingkaran alam rohnya roh jahat. Ya, yang Ibu bilang bisa menembus tuh menembus mata batinmu, dirimu punya mata batin yang tajam, sekalipun mata jasmanimu tidak bisa melihat gelap, melihat dunia ini. Ngerti? Karena pada waktunya kita sudah berakhir, tidak tinggal di dunia ini, Mai, selesai sudah. Di dunia ini kan kita akan kembali juga, kita pulang ke rumah kita. Kembali ke sorga nih. Makanya kenapa itu yang harus dihidupkan, mata batin kita.
Ya, semua itu kembalikan kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan ini belum atau tidak menyembuhkan mata jasmani matamu nih, Mai, Iya. gitu. Tapi dia menyembuhkan mata batinmu Oh. yang dihidupkan, dibangkitkan, bisa menembus kedalaman bersama dengan Tuhan itu. Paham dah sis? Di saat mata batinmu tuh hidup, rohmu hidup, semangatmu hidup, gairahmu hidup yang ada dari dalam itu yang sudah disembuhkan sis. Dirimu akan selalu bersemangat menjalani hidup walaupun tidak ada mata jasmani. Oh. Tetap selalu bersemangat bergairah. Jadi tidak menjadi orang putus asa sis. Tetap dirimu optimis gitu. Paham dah sis? Yang ibu ajarin untuk dirimu itu. Ya. Semua itu ada maksud dan rencana Tuhan. Kalaupun memang itu karena kesalahan, ya minta ampun lah sama Tuhan. Gitu. Selagi kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, Mai, itu semua mendatangkan baik adanya. Kemuliaan di hadapan Tuhan itu. Ya. Yang penting mata batinmu, semangatmu yang ada di dalam itu yang harus dihidupkan, rohmu yang ada di dalam itu yang dibangun terus. Hubungan bersama dengan Tuhan itu, dirimu dekat. Kalaupun dirimu serasa mau menjerit, mau menangis di hadapan Tuhan tuh yang semua itu Tuhan yang paling tahu kedalaman hatimu, kedalaman tangisanmu itu, kedalaman air matamu itu Tuhan yang tahu. Maksud dan tujuan itu, manusia boleh menghakimi misalnya, menjudge-mu. Dibilang mungkin apa cengeng atau dibilang atau macam-macam mungkin menjudge-mu, memperkatakan kata-kata yang negatif, melemahkan imanmu, membuat dirimu semakin terpuruk kata-katamu. Memang secara manusia tidak akan kuat kita ketika kita dihujat orang, melihat situasi keadaanmu, misalnya seperti itu, dirimu disindir mungkin, dirimu dicibirkan mungkin, nggak kuat kita mendengarnya kan, Mai? Iya kan, sakit kan rasanya. Sakit. Tapi terus mau mengadu ke siapa? Intinya yang tidak diselami oleh manusia itu yang ada di dalam itulah, di dalam kedalaman batinmu itulah dirimu tuh memohon di hadapan Tuhan, mengadu di hadapan Tuhan, Mai. Menjerit di hadapan Tuhan. Dengan berdoa ya Bu Yana? Iya, melalui doa. Ya kalaupun dirimu enggak duduk berdoa lipat tangan, ya dirimu berkata-kata di dalam hatimu itu. Hadapan Tuhan itu supaya apa, Mas? Supaya menolong, kuat, dirimu menjadi kuat. Tidak menjadi orang yang rapuh, tidak menjadi orang yang putus asa. Ngerti enggak? Ya. Nih, misalnya contoh nih kan dirimu sering mendengar sindiran. Misalnya selagi waktu dulu-dulu ya kan sis, dalam situasi matamu sudah mungkin mulai bermasalah, membuat dirimu nggak kuat tuh, lemah, putus asa, dirimu nggak kuat kan, rasa mau bunuh diri, rasa mau mati aja. Pernah nggak dirimu berpikiran aku rasa mau mati saja? Pernah nggak sis? Pernah kan? Jadi kalau sudah gitu tuh pasti sudah kita berpikir gara-gara orang, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si ini, atau juga kadang-kadang gara-gara si iblis. Ya kan, Mai, mengambing hitamkan si iblis. Padahal maksudnya harus diri kita yang harus diperbaiki. Mau kita bersalah kah nggak bersalah kepada orang tuh, diri kita yang harus diperbaiki sebenarnya. Kadang ada orang nggak terima ketika ada kata-kata seperti ini. Ya harus bereskan dirimu sama Tuhan, perbaikilah dirimu sama Tuhan. Lalu nggak terima ketika mendengar nasihat seperti ini. Dia berpikir, aku nggak ada salah tuh. Aku nggak ada melakukan kesalahan sama si A, si B gitu. Kenapa aku yang harus memperbaiki diriku? Ya intinya kita mau salah, mau benarkah, perbaiki diri kita itu artinya kita yang mendekatkan diri kita sama Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan yang menilai. Ya kalaupun yang nggak salah bukan kita nih. Kita tetap memperbaiki diri kita, membereskan hubungan kita sama Tuhan nih misalnya. Ya justru Tuhan akan angkat kehidupan orang itu gitu. Ya biarkan aja orang itu tadi, lawan kita itu tadi, yang berseteru dengan kita atau yang bermasalah dengan kita, berselisih dengan kita, orang itu tadi yang menurut dia nih, dia yang salah misalkan. Ya intinya kita tetap kembali ke diri kita, bereskanlah diri kita, berdamailah diri kita itu sama Tuhan. Paham enggak, sis? Paham benar. Nanti pertolongan Tuhan tuh, pembelaan Tuhan tuh dengan sendirinya kok, Mai. Kita yang harus mau ini perbaiki diri kita tuh, hubungan kita sama Tuhan tuh, ya. Kalaupun kita nggak salah kan, pembelaan Tuhan tuh datangnya memang benar-benar yang memang dari Tuhan. Kebenaran itu kan Tuhan akan singkapkan melalui cara-caranya Tuhan tuh, yang memang benar Tuhan tahu di situ, Mai. Apalagi sih yang mau ditanyakan?
Yang mau ditanyakan ini gimana? Hmm? Kan di kuburan papa kan, tulisan nasnya ya, ayat Alkitabnya, aku telah menyelesaikan pertandingan ini. Kan pasnya dengan papa ini dia dicabut nyawanya oleh Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Ya, aku telah menyelesaikan pertandingan ini. Ayat Alkitab papa di kuburan. Jadi kan pas ayat itu papa meninggal kan. Pas itu lagu kesayangan papa di itu kan di Gereja Jemaat. Tahukah kamu jumlah bintang? Heeh. Hmm. Iya.